Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Rizkia Septiani dari Prodi Teknik Lingkungan Angkatan 21 dengan NIM C2125201004. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari review jurnal Urgensi Fikih Lingkungan dalam perkembangan fikih kontemporer sebagai instrumen pendukung hukum lingkungan. Dengan identitas jurnal ini ditulis oleh Muadil Faizin, diterbitkan oleh Nizam dengan volume Vol 05 nomor 2 Juli Desember 2016. Pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama dasar fikih lingkungan atau fikih albi'ah, dan yang kedua adalah rasionalitas urgensi fikih lingkungan sebagai instrumen pendukung hukum lingkungan. Yang pertama yaitu dasar fikih lingkungan atau fikih albi'ah. Di Indonesia sebenarnya sudah memiliki beberapa instrumen untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup. Misalnya eksistensi Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Lingkungan Hidup, dan peraturan-peraturan. Akan tetapi semua instrumen tersebut tetap saja kewalahan menghadapi kerusakan lingkungan yang tak pernah berhenti. Sebab terdapat kesenjangan pemahaman antara pemerintah dengan warga, seolah-olah isu lingkungan hidup hanya penting di mata pihak-pihak yang berkepentingan, serta pemahaman spiritual hanya menjadi moral dan etika belaka. Dalam penelitian, jurnal Muhammad Harfin menjelaskan bahwa di antara sumber-sumber metodologi pengembangan hukum Islam, maslahah merupakan salah satu alat metodologis yang dapat dijadikan pegangan dalam mengembangkan paradigma fikih albi'ah. Konsep maslahah yang pada mulanya dijadikan dasar bagi para fuqaha untuk merumuskan konsep musyaqih al-syariah yang akan menjadi landasan dalam penetapan hukum Islam. Maslahah adalah suatu perbuatan hukum yang mengandung manfaat bagi semua manusia sebagai standar dalam memakai hukum Islam secara universal, sehingga maslahah mampu memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada pemikiran hukum Islam dalam merespon permasalahan isu-isu lingkungan hidup dan isu-isu kontemporer lainnya. Amir Syarifuddin dalam bukunya berpendapat bahwa seluruh hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hambanya dalam bentuk perintah atau larangan adalah mengandung maslahah. Selain itu, maslahah juga diperhitungkan oleh mujtahid yang berjihad untuk menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ditemukan hukumnya baik Al-Quran, Sunnah Rasul maupun ijma'. Perlu diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dul ladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Sudah jelas bahwa fikih lingkungan atau fikih albi'ah sudah memiliki dasar usul fikih yang mumpuni untuk menjadi kajian baru dalam fikih kontemporer, khususnya dalam cabang disiplin ilmu fikih. Setidaknya ada dua metode usul fikih sebagai dasar fikih lingkungan atau fikih albi'ah, yaitu konsep maslahah dan soddu jariyah, serta kaidah fikih al-dhoro yuzalu yang artinya kemudorotan harus dihilangkan. Kedua yaitu rasionalitas urgensi fikih lingkungan sebagai instrumen pendukung hukum lingkungan. Pengembangan hukum lingkungan umumnya dilakukan dengan pendekatan 4 instrumen, yaitu ekonomi, hak, paternalisasi, dan nilai publik.
Pendekatan ekonomi mencakup aspek pertimbangan, doktrin ekonomi, pengaruh ekonomi, dan kelangkaan sumber daya alam. Pendekatan teori hak yaitu menggagas adanya pemikiran hak-hak hewan serta aturan perilaku yang melindungi komunitas yang tidak saja terdiri atas manusia tetapi juga mencakup tanah, air, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Pendekatan paternalisme yaitu mengandung arti bahwa negara memainkan peran sebagai bapak atau orang tua dalam membimbing perilaku anak-anaknya. Akan tetapi timbul kembali permasalahan kekhawatiran pendekatan paternalisasi melanggar kebebasan dan hak individual. Oleh karena itu, pendekatan paternalisasi ini memerlukan keterbukaan institusi-institusi pemerintah dan individu untuk memiliki akses dalam proses politik yang menghasilkan kebijakan paternalisasi negara. Pendekatan nilai publik yaitu pertukaran pandangan atau musyawarah mufakat di antara berbagai pemangku kepentingan dapat menjadi dasar bagi pembuatan keputusan. Menurut pendekatan nilai publik, wakil-wakil dari pemangku kepentingan dalam proses legislasi mampu mengatasi benturan kepentingan. Dalam teori hukum, norma-norma agama diyakini lebih mendekati norma hukum ketimbang norma moral. Sebab agama juga mengandung unsur ancaman, ketegasan, dan terlebih lagi unsur kepercayaan. Mungkin saja norma agama lebih efektif daripada norma hukum karena keberlakuannya mensyaratkan kepercayaan terhadap eksistensi dan kekuatan otoritas di atas manusia. Atau bahkan bisa menjadi solusi untuk menggerakkan umat. Rupanya sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.